siapa saja hari ini yang hidup, dia tidak berpikir tentang apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza, dia tidak sedang hidup di zaman ini, tidak sedang hidup di era ini. Saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprit, Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, dan tamu kita yang juga yang dari jauh dari Jakarta yang telah berhadir, ya. InsyaAllah sebentar lagi akan kita dengarkan sedikit laporan dari Gaza langsung. Dan malam ini saudaraku, kita duduk bersama di sini memperingati setahun genosida yang terjadi di Gaza terhadap saudara kita muslimin, saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina. Kami ingin menyampaikan beberapa hal mengawali dan juga dalam rangka kita memperingati setahun genosida. Kita mengatakan genosida adalah bukan perang, karena perang terjadi antara dua negara yang memiliki sama-sama kekuatan dan legalitas selaku sebuah negara, yang berhak memiliki tentara, memiliki pemerintah, memiliki teritorial, dan memiliki kekuatan militer yang sah. Artinya bahwa kemampuan memiliki persenjataan yang memang sah. Artinya bahwa mereka berhak memiliki itu, mendapatkan itu secara wajar. Tapi yang terjadi ini adalah bukan dengan negara lawan negara, tetapi yang terjadi adalah Israel yang dikatakan sebuah negara paling demokratis, sebuah negara yang paling kuat secara militernya, kemudian katanya juga militernya paling berakhlak di dunia, katanya paling bermoral di dunia, memerangi masyarakat sipil ataupun faksi bersenjata daripada masyarakat sipil, yang faksi itu lebih kecil, lebih sedikit daripada masyarakat sipil yang ada di situ. Maka yang terjadi bukannya perang antara tentara melawan tentara, militer melawan militer, tapi yang terjadi adalah militer Israel yang membantai rakyat yang tidak punya senjata, yang tidak bersalah, dan dengan cara juga membom tempat-tempat yang menghancurkan, tempat-tempat yang dilarang, yang diharamkan secara hukum internasional, seperti masjid, tempat ibadah, kemudian rumah sakit, kemudian tempat rumah-rumah penduduk sipil, ya, kemudian sekolah-sekolah, kemudian apalagi markas-markas PBB. Bayangkan itu, ya, sekolah, rumah sakit, rumah penduduk sipil, ya, bahkan markas UN itu dibom oleh Israel semuanya. Jadi yang terjadi kita katakan bukan perang, yang terjadi adalah genosida. Jadi genosida ini dari bahasa Inggris, ya, genocide, yang bermakna adalah pembantaian terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah secara sistemik, secara brutal. Itu dimaksud dengan genosida. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ibadah. Maka setahun ini terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa yang terjadi dengan Israel dan saudara kita di Palestina? Kami ingin ingatkan poin yang pertama adalah, ya, siapa saja hari ini yang hidup, dia tidak berpikir tentang apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza, dia tidak sedang hidup di zaman ini, tidak sedang hidup di era ini. Siapa yang tidak merasakan kesedihan, kepedihan, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana, nggak sedang hidup, nggak tahu di mana kita kalau seandainya kita tidak peduli dengan saudara kita di Palestina, saudara yang dimuliakan Allah. Kita menyaksikan satu sejarah yang luar biasa. Apa? Israel tidak pernah menghadapi sebuah kondisi darurat militer dan perang lebih sampai 1 tahun sejak berdirinya negara Israel. Terjadi perang beberapa bulan, ya,
Tapi sampai setahun hari ini sejarah baru, Israel harus berperang sampai 1 tahun lamanya. Belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Dan kejadiannya semakin hari semakin apa? Apakah semakin aman bagi Israel? Semakin hari, dan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan bagaimana Lebanon sudah terang-terangan perang sudah sampai ke Lebanon. Dan 2 hari yang lalu Iran juga mulai menyerang Israel. Perang semakin setahun semakin mengerucut, semakin akan ada gencatan senjata. Tidak. Perang justru yang akan terjadi justru melebar, meluas. Pertanyaannya, bagi Israel apa yang terjadi? Apakah semakin kuat atau semakin lemah? Perang semakin melebar. Kondisi ekonomi Israel semakin goyang dan masyarakatnya, masyarakat yang rapuh sekali, sangat takut akan kondisi tidak nyaman hidup mereka. Jadi yang dikhawatirkan oleh Israel itu apa? Kondisi daripada negara mereka yang semakin hari semakin rapuh. Masyarakatnya banyak yang pergi ke luar negeri, tidak mau balik lagi. Semakin hari, maka kita menyaksikan suatu kondisi yang Israel sangat-sangat semakin lemah semakin hari. Belum pernah mereka dan masyarakatnya menghadapi kondisi genting di negaranya sampai 1 tahun, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan saudara kita di Palestina? Ya. Kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhir daripada ayat surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, kata Allah, dan perkuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, kata Allah, dan rabitu, bertahanlah di batas-batas negeri dalam peperangan. Jadi di camp-camp ataupun di barak-barak, ataupun bahasanya adalah kalau saudara kita di Gaza hari ini adalah di dalam bunker-bunker. Bertahanlah, rabitu, bertahan untuk memperjuangkan negara, memperjuangkan agama. Ya. Jadi Allah suruh orang mukmin untuk bersabar. Sabar itu adalah keutamaan orang mukmin, tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang mukmin. Orang Israel apakah bersabar? Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada kesabaran bersama dengan mereka. Kita akan melihat semakin hari perang ini terjadi, maka mereka akan semakin kehilangan kesabaran mereka. Nah, kalaulah seandainya mereka sanggup bertahan, maka kita orang mukmin disuruh oleh Allah, bersabarlah dan perkuat kesabaran. Ya. Lebih kuat orang mukmin lagi bersabar perintah daripada Allah. Warabitu, dan bertahanlah untuk mempertahankan negeri, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian menang, agar kalian sukses. Maka kesuksesan insyaallah kemenangan bagi saudara kita di Gaza, kesabaran dari mereka akan apa yang terjadi dengan mereka, dan kita juga selaku orang mukmin, selaku orang muslim yang melihat kondisi saudara kita di Gaza seperti itu, apa perhatian kita terhadap mereka. Maka amanah penting hari ini kita dapatkan bagi generasi kita yang masih muda, generasi adik-adik yang masih muda di hadapan saya ini, bahwa kalian mau tahu nggak bentuk jihad yang pernah kita baca dalam buku-buku fikih dulu itu? Gimana sih jihad, Ustaz? Katanya jihad itu kan sekarang nggak ada lagi jihad memerangi musuh, yang ada adalah jihad dengan dakwah, dengan pendidikan, dengan ini, dengan itu. Hari ini kita lihat dengan sendiri, jihad yang bentuknya adalah perlawanan melawan musuh berdarah-darah, itulah dia yang terjadi di Palestina hari ini. Itu kita lihat dengan mata kita sendiri. Itu mereka para mujahidin yang mereka berjuang karena Allah, bukan karena yang lain. Yang mereka berjuang tidak khawatir akan nyawa mereka melayang, tidak takut mereka. Ya, yang di dalam setiap tembakan yang mereka sampaikan itu adalah Allahu Akbar. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Yang mereka setahun bertahan di bawah tanah tanpa melihat matahari. Apa yang mereka makan?
Di atas tanah saja sulit mendapatkan makanan, apalagi di bawah tanah. Di atas tanah saja sulit mereka mendapatkan air, apalagi di bawah tanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, bertahan setahun dalam kondisi demikian, kalau bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena fi sabilillah, nggak mungkin. Sementara tentara Israel sebulan mereka pergi perang, kemudian setahun diliburkan pergi ke luar negeri, diberikan uang khusus. Oleh sebab itulah mereka mau pergi, ada tunjangan besar-besaran, maka mereka mau pergi. Saudara kita di Gaza, apa tunjangan mereka? Tidak ada. Tapi mereka terus bersabar. Maka lihatlah hari ini bagaimana kita melihat jihad yang sebenarnya itu, artinya jihad yang model perang yang sampai menghabiskan harta dan nyawa, itulah di Gaza. Hari ini kita lihat, dan ada loh masih hidup sampai saat ini manusia dan juga hamba Allah, orang-orang mukmin yang mampu melakukan jihad seperti itu. Ya mungkin kita hari ini nggak mampu, khawatir dan takut kalau harus berjihad seperti itu. Tapi di sana masih ada hamba Allah, dan kita melihatnya hari ini secara nyata, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian ada yang bertanya lagi, sudah sampai saat ini Ustadz, ya, kondisi di Gaza yang sudah remuk sampai 80% hancur infrastruktur di Gaza, 50 ribu saudara kita yang syahid, belum lagi seratusan ribu lebih yang mereka harus mengungsi, belum lagi yang tertimbun yang tidak diketahui, saudaraku yang dimuliakan Allah. Banyak sekali yang menjadi korban. Jadi bagaimana itu? Apakah Allah tidak membela hamba-hambanya yang terzalimi? Apakah Allah tidak membela? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita memiliki iman yang berbeda loh dengan apa yang dipikirkan atau konsep berpikir orang-orang barat. Yang konsep mereka berpikir adalah bagaimana untuk hidup hari ini, bukan untuk hari esok. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kalian mengatakan bahwa mereka yang mati di jalan Allah itu mereka mati, bukan. Tapi mereka ahya, mereka itu hidup. Kita dalam hidup sering, ya Allah, jadikanlah aku bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan para nabi, wasyuhada wassalihin, bersama dengan orang-orang syuhada, ya. Kita berdoa bersama orang-orang syuhada. Kita ingin seperti itu. Kenapa? Syuhada di sisi Allah memiliki derajat khusus yang sangat mulia. Mati syahid itu adalah mati sebuah kemuliaan dan sebuah karamah daripada Allah bagi seorang hamba. Maka kita diajarkan untuk berdoa supaya kita, ya Allah, jadikanlah aku bersama dengan para orang soleh, para nabi, para anbiya, dan para syuhada, orang-orang soleh. Sebuah kemuliaan. Saudara kita di sana yang meninggal, mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir dengan logika yang berbeda, kita berpikir dengan logika iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka bukan bermakna bahwa Allah menzalimi saudara kita di Gaza, tidak. Mereka dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di sisi apa? Bagaimana akhir hidup kita? Wallahu alam, kita tidak tahu. Maka kita berpikir bahwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah iman kita. Mereka para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam maqasid Islam juga disampaikan bahwa maqasid Islam itu ada 5. Ada menjaga agama, ya, kemudian menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa, ya. Nah, lalu dengan adanya jihad itu kan orang akan meninggal dong. Berapa menit lagi? Sekarang langsung. Oke, baik. Baik, jadi ada jihad. Jihad itu apa? Jihad bin nafs, dengan jiwa. Jadi kalau secara jiwa berjihad, maka jiwa kita akan meninggal. Demi apa? Demi mempertahankan agama. Maka demi agama, jiwa manusia itu boleh jadi mati, boleh jadi syahid, tetapi di balik itu ada kemuliaan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka
janganlah kita berpikir meninggalnya seseorang dalam kondisi demikian seakan-akan dia terhina, seakan-akan dia seperti apa begitu. Tidak, bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Itu logika kita, dan begitulah iman kita berbicara, dan begitu kita sikapi apa yang terjadi dengan saudara kita di Gaza. Mari sekarang kita dengarkan, sudah siap insyaallah bersama dengan salah seorang daripada saudara kita dari Mercy Indonesia yang pernah tinggal di Gaza, pernah baru saja pergi ke Gaza dan insyaallah akan balik ke Gaza. Kita dengarkan bagaimana kondisi saudara kita di sana. Kami persilakan kepada Pak Dokter. Suaranya belum terdengar. Ya, terdengar ya. Bismillah. Ya. Oke, terdengar Pak Kamal. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Aceh dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya
bukan hanya luka robek ya, tapi lebih ke arah luka amputasinya, luka langsung ya, dia terputus kakinya. Bahkan rekan saya sendiri, Dokter Asad, Dokter Asad, dia merupakan mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar Gaza. Kemarin kita setiap hari kita WhatsApp sama Dokter Asad itu. Namun pas kemarin baru dapat kabar, dia syahid, Masya Allah. Dia hancur di bagian kepalanya, jadi tidak ada sama sekali yang bisa diselamatkan. Dan dari situ, Zionis ini luar biasa ya, bukan hanya mengincar ke masyarakat, mereka juga mengincar ke tim medis yang ada di area sana, di area kerja kita. Misalnya kita di waktu rumah sakit Eropa atau di rumah sakit Akhar ya. Oh ya, ini. Oke, baik. Ini ada informasi bahwa bentar saya informasikan. Ini menurut update dari Kementerian Kesehatan per 1 Oktober 2024. Yang pertama adalah menjadi Israel melakukan 2 pembantaian terhadap keluarga di jalur Gaza, termasuk 20 orang sakit dan 108 orang terluka di rumah sakit selama 24 jam terakhir. Jadi luar biasa ya, dampak yang dilakukan oleh Israel sampai per tanggal 1 Oktober. Terus jumlah syuhada yang terdampak akibat agresi meningkat menjadi 41.615 syuhada yang terhitung, dan ditambah dengan 96.359 orang yang luka-luka sejak tanggal 7 Oktober. Jadi artinya sudah mau setahun sesuai dengan temanya ya. Itu luar biasa, sudah setahun, dan Masya Allah masyarakat Gaza itu bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya menemukan juga banyak keajaiban walaupun mereka merasakan kondisi dengan kondisi terjepit, kondisi tersiksa, kondisi ingin berteriak, mereka ingin mengutamakan bahwa sudah cukup gitu kan, jangan lagi, sudah tetap pembantaian, jangan pembantaian ya. Kita melihat setiap harinya itu, kalau di rumah sakit saya sendiri dengan itu bisa melakukan peran tenaga medis sekitar 50 sampai 80 per satu shift. Itu dengan luka-luka yang luar biasa besar. Jadi Masya Allah, jadi kalau teman-teman menganggap ini masih bingung ya, ketika teman-teman yang masih ingat ngapain sih bela-bela jauh-jauh, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri banyak yang harus dibantu. Nah, dalam kondisi seperti itu kita bisa jawab kok, dalam kondisi coba lihat sendiri deh kondisi real di lapangan seperti apa. Jadi korban-korban yang ada itu saya cukup kaget sekali ketika anak-anak usia 5 tahun, usia 3 tahun, bahkan yang baru lahir pun itu mereka bantai juga. Dan bantainya itu bukan random, tidak sengaja, tapi memang ditargetkan roket untuk masuk ke area orang tinggal tersebut. Dan jujur tidak ada sama sekali yang mereka fitnahkan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia, yaitu bila katanya ada ada kebohongan, ada ini. Namun ternyata nyatanya tidak ada sama sekali, dan mereka tetap melakukan genocide yang lebih besar lagi. Ya, ini sepertinya harus pindah ke satu link lagi ya. War. Azan dulu, sambung sedikit lagi mungkin setelah azan ya. Bilang aja sama jamaah azan dulu, setelah azan ya sambil nunggu itu kita sambung.
insyaallah kita azan dulu. Setelah azan mungkin disambung sedikit lagi dengan report dari Gaza, tentang Gaza insyaallah. Silakan, kita persilakan pada Bapak Kamal untuk melanjutkan sedikit lagi sekitar 5 menit. Jadi luar biasa keterangan dari teman-teman dari Palestina. Baik rekan-rekan, jadi saat ini Mercy Indonesia sudah mengirimkan 5 tim yang sudah bergerak ya. Jadi sudah ada total 5 IMD tim medis yang sudah berangkat, baik dokter, perawat dan bidan. Dan alhamdulillah total yang kita kirimkan oleh Mercy Indonesia sebanyak 34 orang. Itu profesi baik dokter, perawat, bidan dan tim research officernya ya, untuk menguruskan administrasi baik perizinan dan lain-lain. Terus insya Allah pertengahan Oktober kita akan kirimkan di BMD 6 yang insya Allah saya juga masuk ke dalam tim tersebut, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk berada ke sana. Oke, selanjutnya saat ini tim bekerja di rumah sakit yang tim medis fokus untuk bekerja di rumah sakit Indonesia di Baitlandia dan Jawa Utara, dan itu kemarin dan itu ya spesialis bedah saraf berangkat ke sana, dan itu luar biasa banyak case-case akibat trauma ya oleh gunshot ya, oleh tembakan, dan juga paparan yang ada seperti bangunan ya, ini dari gedung-gedung, dan itu dominasi lagi dan lain ini korban-korban yang masuk ke rumah sakit Baitlandia di rumah sakit Indonesia itu adalah anak-anak yang paling mendominasi pasien-pasien yang ada di Gaza atau rumah sakit Indonesia. Terus bantuan yang saat ini diberikan oleh Indonesia di Gaza Utara yaitu dalam bentuk alat kesehatan, obat-obatan, bantuan makanan, solar panel untuk meningkatkan kapasitas listrik, dan mobil operasional untuk rumah sakit Indonesia. Dan alhamdulillah semua itu sudah direalisasikan, dan masih banyak perbaikan yang terkait dengan paparan yang pertama saat Zionis itu melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia. Dan Mercy akan terus mengirimkan tim ke Gaza, dan Mercy saat ini adalah satu-satunya lembaga yang dari Indonesia yang bisa masuk dan bertugas di Gaza. Jadi saat ini memang ini cuma orang Indonesia ya yang ada di Gaza, yang hanya dari Mercy Indonesia. Baik rekan-rekan, saya rasa dengan adanya paparan ini kita langsung bisa tanya jawab aja ya, supaya lebih terstruktur apa yang kira-kira yang teman-teman ingin ketahui. Baik, Ustaz Akbar, teman-teman. Baik Ustaz, satu pertanyaan saja, bagaimana Mercy bisa membawa masuk bantuan dari masyarakat Indonesia ke Gaza? Mohon dijelaskan Ustaz. Kami bekerja sama ya dengan WHO yang ada di seluruhan ya. Dari kemarin kita waktu lewat Mesir, kita di WHO Mesir kita berkoordinasi, dan memang kewajibannya untuk setiap NGO yang ingin bergabung di dalam WHO itu memang harus surat berbentuk IMD-nya, dan itu sudah terverifikasi oleh WHO. Nah sehingga di situ ada loading untuk relawan yang mana yang prioritas. Jadi kalau relawan banyak sekali Pak yang tertunda itu ya, yang mereka tadinya mau masuk lewat Mesir, tapi ternyata mereka tidak bisa masuk ke Gaza. Mereka akan tetap di Al-Aris karena tadi dia belum ada lisensi sebagai IMD, Tim Emergency Medical Team, di dalam kondisi perangan di Gaza. Jadi kalau kami Mercy Indonesia itu bekerja sama ya, artinya di dalam naungan riset dari lembaga kesehatan dunia. Seperti itu Ustaz. Ya, berarti dengan demikian kami bisa menyatakan bahwa bantuan yang memang dikirimkan oleh saudara kita dari Indonesia melalui Mercy, insya Allah sampai ke Gaza ya. Insya Allah. Jadi kalau dibilang apa yang sudah kita berikan ya. Jadi seperti kemarin di gelombang 2 saat saya berangkat di bulan Maret sampai April itu, saya berangkat ke sana itu satu orang itu bisa membawa sekitar 34 koper. Jadi masya Allah ya, banyak sekali yang kita bawa, dan itu semuanya
dan juga kepada tim Mercy. Kami merasa tim Mercy sebagai yang telah menutupi fardu kifayah daripada saudara kita, daripada kita di Indonesia ini, dan kami berdoa mudah-mudahan menjadi mendapatkan pahala jihad fisabilillah bagi saudara-saudara kami dari tim Mercy. Dan kepada sejumlah yang hadir kami sampaikan bahwa kita menggalang dana mengirim kepada tim Mercy itu sampai ke Gaza. Kalau hari ini ada yang masih ragu, mungkinkah akan sampai 1.000-2.000 rupiah yang kita kumpulkan demi saudara kita di Gaza, kita sudah dengar bahwa itu sampai. Hanya satu pintu saja hari ini yang terbuka melalui bantuan ke sana, melalui tim Mercy, tidak ada yang lain, hanya melalui tim Mercy. Dan kita di Masjid Oman bekerja sama dengan tim Mercy. Semua yang Bapak Ibu berikan insyaallah akan kita buka terus adanya tabungan bantuan kepada saudara kita di Palestina. Setiap itu akan kita kirim kepada saudara kita melalui tim Mercy. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini memperbaiki persepsi kita tentang bantuan untuk saudara kita di Palestina, dan menjadi kewajiban kita kalau sudah tahu bahwa itu sampai kepada saudara kita untuk bantu saudara kita di Palestina dan peduli terhadap mereka. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.